Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira 2 tahun setelah kelahiran Kristus, datanglah orang Majus dari timur menemui Raja Herodes yang memerintah di tanah Yudea. Mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Berita ini tentu sangat mengejutkan Herodes. Herodes bukan orang Yahudi, dia seorang Idumea. Idumea adalah bahasa Yunani dari Edom, bahasa Ibrani. Idumea atau Edom sangat erat kaitannya dengan keturunan Esau, saudara kembar Yakub. Herodes adalah raja boneka yang ditunjuk oleh penguasa Romawi untuk memerintah di tanah Yudea. Sudah tentu ia sangat kaget dan merasa terancam kedudukannya sebagai penguasa. Menurut catatan hidupnya, Herodes adalah orang yang sangat kejam. Dia membunuh istrinya, ketiga anaknya, mertuanya, sepupunya, pamannya, dan banyak orang lainnya yang dianggap mengancam kedudukannya. Tidak heran, menurut catatan Alkitab, Herodes memerintahkan pembunuhan anak-anak di bawah umur 2 tahun di Bethlehem, Yudea untuk melenyapkan bayi Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, sebelumnya Herodes bertanya kepada semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi dan meminta keterangan dari mereka. Apa maksud informasi orang-orang Majus ini? Adakah informasi sesuai kepercayaan orang-orang Yahudi? Di manakah tepatnya raja itu dilahirkan? Yang luar biasa saudara-saudara, para imam dan ahli Taurat memberikan info berdasarkan nubuatan Nabi Mika yang hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Artinya orang-orang Yahudi sungguh menantikan raja itu. Mereka pegang nubuatan itu, mereka tahu nubuatan ini. Raja orang Yahudi itu akan lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Kota ini terletak kira-kira 8 km di selatan Yerusalem. Ada kota Bethlehem lainnya, yaitu kira-kira 11 km di dekat kota Nazaret. Tetapi raja ini, raja yang dinantikan ini haruslah keturunan Daud, dan Daud berasal dari Bethlehem di tanah Yudea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seharusnya para pemimpin orang Yahudi ini bersukacita menerima kabar dari orang-orang Majus ini. Mesias yang ditunggu-tunggu diberitakan kelahirannya. Seharusnya mereka mencek and recheck info ini. Seharusnya mereka segera pergi ke Bethlehem di tanah Yudea. Seharusnya mereka menanyai orang-orang di sana, adakah peristiwa yang luar biasa? Adakah sesuatu yang lain daripada yang lain? Seharusnya mereka bertemu dengan para gembala yang melihat kemuliaan surgawi. Seharusnya mereka mendengar kesaksian para gembala itu, bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan memberitakan kabar kesukaan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mesias yang dijanjikan itu telah datang. Seharusnya mereka membandingkan kesaksian atas peristiwa-peristiwa ini dengan Alkitab yang mereka percayai sebagai kebenaran firman Allah. Sayangnya, mereka tahu kebenaran Alkitab tetapi tidak siap untuk mempercayai, menerima, dan melakukannya. Peristiwa kelahiran dan kehidupan Kristus di dunia adalah peristiwa sejarah. Artinya, ini bukan peristiwa karangan, fantasi, atau dongeng belaka. Nama tempat, tokoh-tokoh besar yang berkuasa pada saat Yesus lahir, dan bukti-bukti arkeologis yang ditemukan sampai saat ini tidak membantah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Memang masih banyak hal yang belum terbuktikan secara arkeologis. Puji Tuhan, iman Kristen tidak pernah menghalangi atau menutupi penelitian-penelitian arkeologis yang berkaitan dengan Alkitab. Tetapi iman kepada Kristus bukanlah iman yang bertumpu pada pembuktian arkeologis. Iman Kristen bertumpu pada penyataan kebenaran firman Allah. Iman Kristen adalah iman yang terungkup oleh Roh Kudus yang menuntun dan menolong perjalanan iman setiap orang Kristen. Saat kita membaca dan tahu firman Tuhan, kita percaya dan bersedia untuk melakukannya.
Inilah iman yang terengkuh oleh Roh Kudus, yaitu iman yang melakukan. Iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan baik dan memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara-saudara sekalian, beritakanlah kabar sukacita ini kepada orang lain. Katakan kepada mereka, Juru Selamat telah lahir. Hari ini, bukan hari esok, tetapi hari ini adalah hari yang tepat untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secangkir kopi, 3 juta cinta. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara.